Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih yang sudah menonton ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafa Sabitul Ajmi dari kelas A Administrasi Publik Reco dengan NIM 12580100212. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya itu akan menjelaskan atau membahas suatu filsafat yang berjudul filsafat ilmu dan peranannya dalam dinamika ilmu pengetahuan di era modern. Nah, tanpa basa-basi kita langsung ke pembahasannya. Check it out. Halo, jadi kita langsung aja ya ke pemateriannya. Di sini pendahuluan gitu. Pertama-tama mari kita pahami dulu apa sih filsafat ilmu itu. Jadi filsafat ilmu adalah cara kita berpikir sebagai manusia itu berpikir lebih mendalam gitu untuk mengetahui tentang asal usul, makna, kemudian sebab dan tujuan dari ilmu pengetahuan. Nah, jadi bukan cuma apa yang kita tahu, tapi mengapa kita tahu hal itu dan apa maknanya bagi kehidupan manusia. Oke, selanjutnya terus jalan. Dan penelitian ini itu menggunakan metode kajian pustaka ya, metode research kayak pengumpulan data dari jurnal gitu. Oke, nah ini hasil dari pembahasan. Nah, jadi filsafat ilmu itu mulai berkembang pesat sejak abad ke-17. Nah, yang dimana pada abad itu tuh manusia-manusia itu sudah masuk ke era-era modern. Nah ya, itu tuh pada abad ke-17 itu pada masa ke revolusi industri dan juga revolusi ilmiah, yang dimana juga pada masa itu tuh penemuan teknologi itu juga sangat pesat gitu, seperti penemuan mesin uap, kemudian ilmu pengetahuan fisika modern, kemudian biologi dan lain-lain. Nah, pada masa itu juga ada sebuah tokoh yang bernama Galileo Galilei yang berasal dari Italia. Nah, beliau ini Simon ini tuh sedang melakukan penelitian di rumahnya itu, yaitu meneliti sebuah planet bumi yang dimana dia itu meneliti dengan teleskopnya sendiri. Nah, pada hasil penelitiannya tersebut yaitu menyatakan bahwa si bumi itu berputar mengelilingi bumi. Maksudnya jadi si bumi itu ternyata berputar mengelilingi matahari. Nah, yang dimana si hasil pernyataan ini yang dipublikasikan itu oleh si Galileo Galilei ini. Nah, dia itu bisa disebut ini itu penelitian yang sangat berani itu. Karena apa? Karena ada satu gereja yang berbeda pernyataan gitu, jadi memiliki pandangan yang berbeda gitu. Nah, yang dimana si gereja ini menyatakan bahwa bumi itu pusat dari seluruh alam semesta ya. Jadi si bumi itu jadi mereka itu berpikir bahwa bumi itu dikelilingi oleh semua planet. Jadi matahari mengelilingi bumi, kemudian bulan mengelilingi bumi dan lainnya. Nah, jadi si Galileo Galilei ini dia itu akhirnya mendapatkan sanksi gitu, yang dimana dia itu disanksi berupa dipenjarakan di rumahnya, kediamannya dia sendiri. Jadi dari kisah si Galileo Galilei ini kita itu jadi kita itu harus, kalau untuk belajar ilmu pengetahuan, kita itu harus berani mencari kebenaran walaupun berbeda dengan pandangan umum gitu. Nah, kemudian di sini juga filsafat ilmu itu sangat penting itu, yang dimana karena filsafat ilmu itu mengubah cara si Galileo Galilei ini merubah
si pemikiran berubah caranya berpikir itu. Jadi yang dari percaya buta terhadap otoritas menjadi lebih ke apa? Jadi lebih ke menjadi berpikir secara kritis berdasarkan bukti dan akal gitu. Nah, kemudian maksudnya ya di sini apa yang ini gitu. Nah ini yang dimaksud dari apa, dari pernyataan bahwa bahwa si filsafat itu menjadi bisa jadi teknik budaya adalah bahwa filsafat itu mempengaruhi cara kita itu untuk berpikir, bersikap, dan mengambil keputusan dalam hidup. Nah, meskipun zaman berubah, filsafat tetap berperan besar dalam membentuk masyarakat yang mandiri, kritis, dan juga kreatif. Ya, contohnya mungkin dulu orang-orang dulu gitu ya, mungkin pada percaya bahwa penyakit itu disebabkan oleh roh-roh jahat gitu, atau yang berbau supranatural. Ya gitu ya, yang jurik-jurik gitu. Nah, tapi karena cara berpikir ilmiah yang dipengaruhi filsafat, si manusia itu mulai berpikir secara logis itu. Dan jadi si manusia itu mulai mencari penjelasan yang masuk akal gitu. Nah, yang dimana mereka itu sudah menyadari bahwa si penyakit itu sudah disebabkan oleh penyakit oleh virus ataupun bakteri. Nah, gitu. Jadi jadi peran filsafat ilmu ini sangat-sangat membantu kita gitu supaya berpikir lebih rasional dan tidak mudah percaya begitu saja gitu. Nah, kemudian slide selanjutnya apa ini? Oh ya. Jadi hubungan antara filsafat ilmu dan ilmu pengetahuan itu si ilmu pengetahuan itu bersifatnya itu terbatas gitu, khusus misalnya yang biologi hanya mempelajari makhluk hidup, kemudian kimia hanya mempelajari energi. Nah, sementara filsafat ilmu itu dia itu berusaha untuk menjelaskan atau mencoba memahami makna dan dasar dari semua ilmu itu gitu. Nah, mungkin contohnya itu sains bisa menjelaskan bagaimana proses terjadinya turun hujan, tetapi filsafat ilmu itu akan bertanya apa makna hujan bagi kehidupan dan keberlangsungan manusia gitu. Nah, jadi keduanya itu saling melengkapi, ilmu dengan pengetahuan, kemudian filsafat dengan memberi arah dan makna. Kemudian di sini juga ada nah, jadi menurut Tarigan dan Lustiana tahun 2022, mereka itu berpendapat bahwa filsafat juga punya peran penting dalam dunia pendidikan. Yang pertama, sebagai dasar berpikir, yang maksudnya itu supaya kita itu bisa memahami hakikat ilmu itu. Kemudian yang kedua itu sebagai panduan, maksudnya itu supaya kita itu tahu bagaimana pengetahuan itu terbentuk dan bagaimana digunakannya secara benar gitu. Kemudian selanjutnya faktor. Nah, lalu apa sih faktor atau pendorong munculnya si filsafat ilmu ini? Nah, jadi menurut Aristoteles semuanya berasal dari rasa ingin tahu manusia gitu. Jadi manusia itu secara alami ingin tahu asal usul, sebab dan makna dari segala sesuatu gitu. Nah, dari rasa ingin tahu itulah lahir filsafat ilmu, teman-teman. Mungkin segini saja yang bisa saya sampaikan. Ini kesimpulannya. Nah, dari penjelasan yang sudah saya presentasikan itu
Nah, dapat disimpulkan gitu. Jadi betapa pentingnya kedudukan filsafat ilmu gitu dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, filsafat ilmu itu filsafat ilmu pengetahuan dapat berperan sebagai mitra dialog yang kritis gitu, supaya kita itu bertindak tidak semena-mena gitu. Kalaupun bertindak, kita itu harus berpikir bagaimana kedepannya gitu, apa dan konsekuensinya, resikonya gimana kedepannya gitu. Jadi sebelum bertindak itu kita harus berpikir sebelum bertindak itu intinya. Mungkin cukup sekian dari pemahaman dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dan maaf juga di sini mungkin suasananya kurang kondusif ya. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.